banyak dari salah satu saya di sana. Tapi sudah membaca Pak kan kalau peradaban. peradabannya dan pokoknya dia di apa ini sama jarang oleh pendatang Para perantau. jadi yang kami tanya ada beberapa kami akan mengajukan beberapa nanti itu ya Jadi baca udah Kak. Di banyak tanah sih ada yang harus itu sepanjang waktu jadi tahun nah, sejak Guru Patiku tidak lagi mendiami kampung ini. Ya. Bukan, iya Guru Patiku ya. Iya. oh baru Iya, Guru Patiku. baru dari aku ini Nah, Kota Medan itu terletak di mana? Kalian tahu? di apa namanya ya di itu ya Medan dari kota apa dari kota Medan Timur sampai Medan kota Nah, rumah dia? oh Rumah dia. Rumah dia itu ya antara pertemuan Sungai Babu dan Sungai Deli. Nah, kantor wali kota sekarang itulah daerah Kota Medan. Kantor City Hall itu saja. Sama dia bilang. Dan Sungai Deli itu itulah dermaga tempat kapal-kapal berlabuh kan yang masuk dari Belawang. Nah, kapal-kapal itu dia akan sampai ke Deli 2. Deli 2 itu ada namanya Kerajaan Aru. Sekarang kerajaan itu masih jelas ada penjara saja. Dari kapal itulah masuk ke situ. Kapal itu sekarang Sungai Deli itu sekarang tidak bisa lagi dilewati kapal-kapal, jadi sampan atau apa sampan bermesin apa. Jadi hanya itu bisa. Tapi kan siapa yang mau lewat situ? Sekarang jalan raya udah bagus. Siapa yang bangun jalan raya? Itu para perantau. Para perantau itu siapa aja? Nah, penduduk asli Kota Medan itu adalah Melayu. Jadi selain orang Melayu itulah para perantau. Ada orang Minang, ada orang Dereng, ada orang Kristen, ada Jawa, ada India, ada karena siapa yang duduk di Kampung Medan itu? Orang Melayu nggak ada, orang Melayu itu pindah semua. Pindah semua, ada yang berpulauan, ada ya kan? Jadi yang merusak Kota Medan itu ya para perantau. Kenapa kok tiba-tiba jadi Sungai Deli yang bertikai? Nah, Sungai Deli itu kan daerah alur transportasi ya, yang udah parah kan. Kalau alur transportasi lain misalnya jalan hijau, jalan Batu Lampu yang Sudarso itu kan bagus lah ya, ada di motor ada fungsinya kan. Itu kalau permasalahan yang permasalahan Sungai Deli dari hulu ke hilir itu rusak. Siapa yang merusak itu? Para perantau. Para perantau siapa aja? Pabrik, para perantau yang bangun pabrik dulu kan. Dari arah Deli Tua itu kan banyak pabrik yang buang limbahnya di Sungai Deli. Sungai Deli itu jernih. Nah, dulu waktu masih kanak-kanak kita itu masih usia
mau bilang 10 tahun, waktu kita sering mandi Sungai Deli itu. Ini sungai mati, airnya jernih, kita mandi di situ. Itu bisa pakai airnya itu untuk mandi tuh. Nah, pada tahun 2000-an dan 2000-an sungai itu berubah. Nah, perubahan itu kan mulai sejak Kabupaten itu sudah tidak lagi tidak berada lagi di pemerintahan, sudah didukung para perantau, termasuk penjajah, dengan perantau juga. Tahun 2000-an itu saya melihat Sungai Deli itu hitam seperti pada dulu. Siapa yang bertikai? Banyak yang bertikai, juga masyarakatnya, bisa penduduk sungainya apa? Ikan yang mereka ikan yang muncul banyak hari itu ikan sapu-sapu. Nah, ikannya nggak bisa dimakan. Nah, kita prihatin. Kemarin Sungai Deli ini sebagai sejarah, kenapa tidak dibudayakan sebagai objek destinasi wisata? Kenapa nggak bisa masuk lagi kapal-kapal? Alirkanlah kapal itu dari Belawan masuk ke kota Medan dengan naik kapal. Sebagai objek wisata bisa. Kenapa nggak dibudayakan? Yang bertiga tahu banyak yang bertiga di Sungai Deli, ikan sapu-sapu lawan ikan gabus biasa, yang ikan tawar. Nah, berlawanan sehingga kalah ikan itu yang banyak ikan sapu-sapu. Di Meraja yang sapu-sapu. Kenapa sapu-sapu banyak? Karena airnya hitam. Dia lengketnya itu, lengket aja dia makan. Nah, tidak hitam Sungai Deli, saya prihatin. Kita harus protes itu. Kan itulah sabar harga Sungai Deli hanya hitam, nggak buru hanya hitam. Sekarang lumayan, tapi sudah tak ada, jadi pelan. Kenapa? Nggak tahu apa karena itu, apa karena masyarakat sudah sadar, atau ini alhamdulillah ya. Itulah itu. Campur masyarakat. Ada Melayu, ada Jawa, ada Mandailing, ada Indonesia, ada India, tapi masyarakat itu bukan mereka yang membuang limbah, pabrik-pabrik yang berdiam di sungai itu, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan air Sungai Deli. Karena untuk cuci lagi nggak bisa, mandi nggak bisa. Mereka bertikai juga, mereka bertikai dengan siapa ya? Mungkin ke yang pabrik, dan di itu segala macam. Bagi penyair, mereka mengeluarkan itu. Asal itu jagung mereka sebegitu ngeri apanya parahnya. Ada juga saingan. Tapi itu kan contohnya pihak ini juga bentuknya bakau dari Bapak Jalan-Jalan juga dapat menyebutkan kalau bakau itu ya. Terus tapi di sini ada api raja. Iya, Raja Melayu siapa Raja Melayu? Nah, kita anggap Guru Pati itu sebagai raja lah, Raja Melayu kita yang memang dia pendiri kota Medan kan. Kalau Maimun kan setelah 2 tahun setelah. Nah, dia sebagai raja berarti saya ini kan pengabdinya. Saya yang mengabdi kepada Batu. Saya malah mengadukan tentang kondisi Sungai Deli kan ke Guru Pati itu, walaupun kita itu kan arwah Guru Pati itu. Setidaknya itulah yang ke arwahnya itulah kita bisa mengadu. Gak bisa kita ngadu wali kota ini nggak begitu. Kemana lagi? Bahwa ketika berdua di presidennya jauh kali, nggak begitu juga.
Bahkan ke arwah lah. Oh, Habib Raja. Raja. Tak ada yang kami banggakan. Kota Medan. Dan kata-katanya tidak vulgar di bahasa kita ini. Ada juga lukisnya kan. Banyak sih dari visi bapak yang sama kan kita menjadi banyak simbolik. Banyak menggunakan simbolik. Ya, yang sama lah tuh. Yang tidak familiar ya, tidak jarang dipakai orang. Banyak. Banyak. Bagaimana menulis sekarang ini kan? Bisa jadi banyak yang Bapak ada rasa bangga terhadap peradaban. Nah, bangkai. Kalau udah jadi bangkai berarti kan dia sinonim dengan apa ya? Mati kan? Kalau udah orang mati itu berarti bangkai, udah mati. Udah tulang. Nah, kalau peradaban sudah jadi bangkai, apalagi yang bisa bangkai? Kalau itu peradaban. Peradaban kita apa? Kita hormat kepada raja. Kalau itu nggak ada lagi, apa lagi yang kita bangun? Bahasanya beda, bahasanya bahasa bersayap. Jadi dengan makna yang luas, bisa orang mengartikan begini, bisa mengartikan begitu. Secara realis, jadi bangkai peradaban, jadi tidak berguna lagi, sudah mati lah kita. Jadi peradaban itu sudah jarang lagi. Untuk 12 tahun. Bisa diartikan secara ampiah dan lainnya juga. Kenapa tuh majikan peradaban? Kenapa enggak jadi majikan berdaya? Kenapa peradaban? Karena yang diutamakan adalah peradaban itu. Ada kita itu, etika kita itu. Kalau etika sudah mati, sudah tak ada lagi, terus jadi apa? Bahasanya banyak yang mau ditanyakan dari visi bapak itu. oh banyak aja. Kata-katanya. Ah. Kata-katanya itu loh. Dan visi tentang Sungai Deli itu kan banyak versinya juga, versi kata-katanya banyak juga. Jadi tentang tragedi Kampung Medan ada, tragedi tentang Sungai Deli juga tuh, tragedi Kampung Medan, jadi tragedi Sungai Deli itu juga. Tentang Sungai Deli. Ya harapan kita udahlah Medan tuh janganlah diganggu, dirubah-rubah. Kalau bangun lah, tapi jangan merubah peradaban. Silakan langit apa, jangan sampai menyengsarakan orang bawah. Nah itu ada juga visinya tentang Bunga Kula Medan. Medan dibangun tapi merusak tatanan masyarakat bawah. Nah, dan rusak pun tak akan bisa menyatakan itu metropolitan. Tetap aja Medan. Orang tetap ingat pada Medan Tempo dulu. Kita mau Medan Tempo dulu yang mau. Karena kalau Medan Tempo dulu kan akhirnya akan masuk devisa, akan menambah wisatawan masuk. Jogja misalnya. Jogja kenapa nggak dibuat gitu bertingkat? Karena Jogja itu budaya peradaban kebudayaan, orang kan banyak situ lari kan.
Kita pun kadang-kadang ke sana wisata ke Jogja, karena menjadi income daerah mereka. Kenapa nggak mereka bangun? Kenapa nggak mereka bangun? Kalau kita ke Jogja itu bangunannya sebelum zaman Tempo dulu, ya. Ya, dan mau berubah itu segala apa? Kalau nggak datang ada bisa apa? Ya, jadi bagaimanapun pemerintah itu membangun kota Medan itu namanya tetap Medan, nggak bisa berubah. Tetap Medan, tetap Medan, tetap Medan. Orang-orang kawan yang pemula ini betul kebahagiaannya atau Kalau ingat kita ke drama TV, itu kan ada eksposisi rumah. Juga ini di TV itu juga pengantar itu. Pengantarnya nggak bilang langsung teriak, nggak bisa langsung serang. Sampai termasuk ke intinya baru secara emosional kita katakan tentang karena Medan, Medan, coba dapat hari. Yang itu diantar dulu kan, dapat hari. Dia ada dapat apa? Dari yang sudah semalam. Kalau langsung masuk kan nanti pas di tengahnya itu itunya aja jadi jadi apa dia nggak sampai diantar dulu apa namanya yang mau dikabarkan nggak tumpu itu bagus siapapun itu kan bisa langsung masuk ke pemerintah untuk tidak lagi posisinya ingin bermakna ingin menjelaskan atau mengabarin sesuatu dia nggak bisa berteriak karena fisik keadaan kalau kita kata orang langsung berteriak tidak nanti tapi berbalik tangan bawah jadi dikabarkan dulu ya kami yang sini terbaring antara orang Bekasi saya tidak merdeka nggak bisa beda kan maknanya jadi beda itu Pak. Memang lama juga kalau nggak menemukan kata yang tepat itu memang lama. Sama. Ya pun kalau misalnya kata-kata yang kurang sering itu nggak tepat, ya tinggalkan aja dulu. Nanti baca lagi, buka. Untuk kata-kata mau misalnya, mau pergi misalnya dua kata. Kira kata-kata apa yang tepat? Janganlah dikumpulkan semua. Tidak. Makan. Kan kata-kata mau itu. Setelah ingin kata-kata apa yang pas di situ dan kata-kata ini kata-kata apa yang tidak pernah diucapkan sehari-hari oleh ya, dan
Iya, supaya mengajak orang juga berpikir. Kalau orang sekali baca sudah mengerti, tak berpikir lagi orang. Laut misalnya, kira laut apalah ya kata-kata yang dari laut. Misalnya yang menggambarkan laut, ombak, karang, kapal. Kita cuma cerita tentang laut. Itu elang, tapi itu tentang laut. Bukan elang, pakai camar gitu yang terbang di laut itu. Itu apa lagi? Kelapa. Nah, cocok dengan kata-kata yang mau kita sampaikan, kata-kata tutup kita. Kok nggak ada yang cocok, cari lagi. Kamu apa kata-kata yang tentang laut? Nggak ada juga, baca lagi. Nggak juga. Ikan laut apa? Songkol, hiu, jadi ikan yang di laut lah. Tak lagi hiu bisa berlaut, tak bisa lagi hiu gitu. Cuma kita ngelaut, kan langsung turun laut. Motivasi saya itu menyuarakan suara rakyat. Ya. Iya, ini menurut perasaan saya. Hobi Bapak berarti? Bukan, karena biasa. Jadi dari dulu kita dari sekolah itu udah disuruh membuat hasil apa yang kita lihat dari sekolah itu. Jadi setiap masuk, oke hari ini siapa ke depan ini, coba ceritakan dulu apa yang kamu lihat. Nah, apa yang kita lihat itu kan kita takut lupa, kita tulis. Jadi itu aja. Terbiasa kena terbiasa itu kan biasa kena bisa kena biasa. Nah, itulah bisa kena biasa, bisa kena biasa. Ya itulah, kata itulah. Karena belum dibiasakan. Iya. Seperti itu. Saya pun nggak jurusan juga, tapi karena udah dibiasakan jadi bisa. Ke teknik pun saya nggak juga. Saya jurusan abal-abal, nggak tahu kemana tujuan hidup saya dulu. Cuma tahunya setelah baca koran mana potensi kerja. Habis sekolah bisa langsung kerja mana nih? Oh jurusan ini masuk. Ternyata nggak juga jurusan ini masuk juga. Jadi akhirnya semua terpelajari. Elektronik, bahasa, ya mana yang datangkan duit? Orang bisa datangkan duit, diskusi, datangkan duit, diskusi, kiri dapat duit, nah juga, itulah biasa. Di Medan ini ada bisa, waspada itu, ya, yang lain ada, waspada. Penghasilannya pertama kali dia dibayar itu 7.500. Ya, satu karya. Oh, satu karya. Udah lah. Dulu ongkos angkotnya 30 perak. Ya, beras harga 1 kilo 124 perak. Celana panjang yang saya pakai biasa itu 250 apa 1.000 itu. Jadi setiap saya nulis setiap orang beli celana kayak gitu.
Emas, ya emas masalah waktu itu 2.500 satu gram. Sekarang udah 2 juta ya. Tapi kok menurut kalau misalkan Sekarang ini nggak ngerti sama apa. Enggak, saya kira berubahnya pandangan masyarakat itu karena digital. Jadi zaman Jokowi itu gerakan digitalisasi itu kan salah itu. Masa anak SD sudah main HP, mana baik lagi. Jadi kacau lah. Jadi pikirannya ke HP terus lah, sudah bisa. Zaman dulu nggak sekolahin kalau ke sekolah, sekarang Udah boleh iya, karena itu. Bubar itu digitalisasi. Bisa lah sekarang. Zaman Jokowi lah tuh, sampai zaman Jokowi. Saya belum ter di saya itu ada soal tanah yang dikuasai oleh satu orang, tanah Indonesia. Nah, mereka dikuasai satu orang. Dan di Putra kan masih tanah itu Pancasila cuma kan Putra. Nah, netral ya. Yang ketiga udah satu lagi di Padepokan ada satu lagi. Itu tanahnya biar itu mau tulis kan lagi itu kalau tulis pun bisa berubah nggak? Nah belajar ini dia waktu pas berjual kan terus berpilih. Kalau sudah dili kan nggak ada pemilih, bisa berubah lagi. Ternyata bisa tanah. Jangan nanti itu penjara kan, ternyata bisa. Waktu saya tulis cerpen tentang ada orang Minang Natu kan itu terjadi kan harus saya tulis ya bisa berubah kan karena ya soal sertifikat karena kamu bisa tinggal dan suami. Nah itu memang belum terjadi tapi sudah saya tulis, makanya itu tidak akan terjadi. Tapi kan ada satu juga pasti pernah jadi ini ada titiknya. Jadi gantikan betuannya istri itu udah meninggal. Maksudnya suaminya udah meninggal, dia gantinya. Enak kan ya? tidak ada. Dan Rita itu nggak mau, maksudnya dipaksa juga dibunuh. Maryam. Nah itu udah kemana-mana itu di laporan juga ditanyakan orang. Di kota-kota itu terjadi, di kota yang pernah tidak terjadi, di kota terjadi. Kalau nggak titikar, itulah banyak ada titikar. Bukan itu kan nafsu. Yang biasa itu kan adik abang, misalnya suamimu punya abang, adiknya suamimu meninggal, adiknya abangnya itu udah biasa, pernah terjadi juga kan. Ini yang kacaunya kan mertua benar kan. Nah itu bagaimana? Nah itu sebenarnya itu tidak terjadi, tapi kan harus disuarakan namanya terjadi. Ya kalian lah butuh kelompok belajar di sini bisa lah. Enggak, bayarnya gratis. Jadi seperti apa? Iya. Tapi bikin kata-katanya itu kan Ya dari awal lah, belajar dari awal. kayak kata Pak Ambu bisa
kata-kata yang selalu apakah ada halangan bapak saat ini karena yang bapak lihat? Halangannya apa ya? Kayaknya nggak ada lah. Karena itu memang berdasarkan dari kisah nyata. Iya. Nah, karena kita udah melihat, oh harus begini, ini kejadian gini, oh begini. Kalau yang berhalangan itu misalnya kita dikasih tema, buat temanya pendidikan, kita belum melihat pendidikan itu apa. Nah, itu baru susah kan? Apa yang betul? Kami nggak siap-siap. Iyalah memang susah. Nah, apa yang mau Nggak ada dibuat? nyatanya. Mau diobservasi apa yang diobservasi? Pendidikan yang kita bantu. Ya berarti memang dari ke apa ya? Ternyata. Contohnya kayak ini lah, buat kayak saya buat kemarin tentang banjir ya, Nah, jadi sama nah, itu gampang ya. Apa banyak sekali gitu. Iya, iya. Nah, kita udah melihat kan efek dari kejadian itu, akibat dari kejadian itu, kejadian langsung kita lihat. Kenapa ada penemuan kayu, kenapa ada banjir, ada penemuan kayu, kenapa kayu berkembang, kan karena kalian pacaran, putus, kan bisa dituliskan. Kan? Tapi kata Pak Anggi Pak, jangan tentang cinta aja, gitu Pak. Jadi bukan soal itunya, segala sesuatu yang terjadi kita lihat, kita alami, kita dengar, kita lihat, semua tidak nah, ya, dia tidak meraba-raba, tidak berandai-andai. Juga bikin takut pemerintah. Ya. Itu pemerintah sekarang pun kita lihat apa yang kita kritik bahwa pemerintah korupsi, benar nggak korupsi? Jangan saya kita ini, benar nggak? Harus kita selidiki dulu kan? Bagaimana cara selidikinya? Datangnya kantornya atau apa? Atau baca koran. Kena tangkap kita. Nah, pejabat apa yang korupsi? Kan observasi kan supaya gitu. Kalau misalnya suka dibicarakan ada sama gagal, Oh wajar, nggak apa-apa. Beda itu ada yang keahliannya berbeda. karena puisi ini loh paling susah kali. Kayak, Sebenarnya paling susah, kalau bagi saya yang paling susah itu cerpen. kalau bagi saya juga Pak. Iya, kan salah kan Pak. Kan gampang, sedikit, nggak banyak kali. Kata-katanya harus yang mutiara kali gitu Pak. Kayak sempurna, yang besar itu harus sempurna. Nah, itu yang dibiasakan nanti. Mulai dari catatan harian. Catatan harian yang kata yang tinggalkan kota yang bukan. Tak pulang pun serapan. Jalan kau. Ayo kan? Itu kan. Hari ini cuma nanti itu yang bisa pulang. Karena itu cukup atau tidak. Ada kata-kata hariannya itu. Dari kata-kata harian itu nanti pasti akan ada yang terjadi. Bapak ada nggak Pak misalkan apa kan ada itu ada nggak nyata realisasi tadi tentunya Bapak mungkin salah satunya karena orang-orang juga baca Bapak itu banyak dialog jaga lingkungan kayak Ada, tapi kayaknya bukan karena cinta. Mungkin karena mereka udah sadar. Misalnya ubah Papua, ada Papua, dan itu tidak sempat dulu. Karena itu juga mengandung, takutnya mengandung cinta. Karena kita nggak ke sana kan. Kita cuma membaca koran itu kan biasanya koran itu beritakannya oh apa jadi udah nggak ada publik jangan tobat kita bisa baca juga jadinya kita sana terus tentang
apa tuh keabaikan kalau itu dan dulu nggak ada lagi kalau kita pun bisa nggak ada lagi. Nah dia coba gitu, jangan-jangan ada kita fitnah kan, nggak ada keabaikannya kalau ditulis gini ya. Jadi banyak juga yang gagal itu. Bapak kalau misalkan karya sastra itu kan bikin kan Pak, apa fiksi kan, jadi Pak fiksi itu juga bisa bisa apa, jadi kalau Bapak lebih bagus yang fiksi atau lebih ke realistis? Fiksi yang menggambarkan realita. Iya, misalnya itu tokohnya si Samsudin misalnya aslinya. Dan tulisan si Samsudin difiksikan, cuma berubah namanya supaya tidak terjadi apa namanya kekecohan, menjelekkan orang apa namanya itu, nama baik, mencemarkan nama baik. Langsung oh apa satu suku dan satu orang rantau dari suku Belanda juga merantau. Jadi banyak juga budaya yang mengikuti, tapi koreksi dan budaya. Nah, Toba sering dulu karena ada air turunnya air danau, banyak kerambah ikan di situ. Jadi, tentang banjir. Yang belum dituliskan itu lah tentang tanah. Tapi sudah lama. Mulai Ciputra membangun RPH dan Ibrahim Australia belum ditentukan. Ada Ciputra yang tiba-tiba masuk IKN, kayak ada di Naga Sulawesi. Jadi badannya keluarga nanti mana aja pertama. Apakah kita bilang Cina? Bisa juga, nggak boleh juga. Nah Cina ini oknumnya bukan orang Cinanya yang menguasai. Jadi bagaimana boleh seperti itu? Apa mungkin ada oknum tanah? Kan gak enak juga. Boleh nih Pak belajar di sekolah Pak? Bisa lah. Tapi tidak akan ada. Kalau di dalam diskusi itu harus kata-katanya seperti terus dari saksi orang Ya betul. Apa pun. aku mencintai negara itu makna itu kan kata-katanya terlalu frontal, emang bisa Pak? Bisa. Dalam kursi Tapi bisa aja dia dari siapa dia tidak punya seseorang, tapi dia disebutkan apa? terus kalau lengkapnya pada ada juga yang dibilang Pak Andi dalam kursi apa yang bedanya itu yang dia menggunakan iya kata-katanya Kira dia iya, dan dia mau menggunakan juga itu maksudnya bahasa sehari-hari yang tidak dikatakan. itu kan secara umum kan kalau misalkan secara umum nggak dia nggak menunjukkan Artinya di tunggu sejarah lama merdeka itu dulu orang yang beraktivitas itu macam-macam. Ada bencong, ada ada perempuan apa segala macam. Nah, ada beberapa juga juga yang sekarang hilang. Jadi kalau ada tuh salah satu kali bahasanya itu kelamin, ya kan? Ya. Kelamin itu kan bisa bencong, bisa perempuan. Nah itu kan
nggak sudah tidak bermasalahkan lagi, namanya tetap Medan kalau banyak macam-macam. Ya, kalau itu kan full gajah baca apa? Nggak tahu. Itu tahu. Iya. Iya. Burung apa? Apa? Apa sih bilang? Eh, Bilang kerebet. Bilang apa? Gitu loh, pokoknya aku udah dengan seluruh gitu. oh iya. Sini, sebenarnya. Makasih. Atas waktu yang bapak berikan. Kan ada grup kan, kalau belum apa, belum lengkap, datang lagi. Ya, oke Pak. Ya, ya, kamu belajar, datang lagi. Dan saya datang. Bapak, yang mana yang bapak Bapak? Udah repot kali tuh. Baik Pak. Ya, seperti yang sudah disampaikan. Sama tuh. Nah, Apaan ya Pak? itu juga. Boleh Pak, boleh Pak. Oke.